Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pasti sudah tidak asing ya mengenai pertumbuhan dan perkembangan, karena pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi pada setiap makhluk hidup. Misalnya pada manusia, kita sejak lahir hingga pada umur saat ini mengalami banyak pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan misalnya dengan kita bertambah ukuran tubuh, volume tubuh, kemudian berkembang dari yang tadinya tidak bisa berjalan, akhirnya bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, berlari, dan hingga lancar pada proses perkembangan yang lebih lanjut pada saat ini. Nah, apa sih itu perkembangan? Apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan perbesaran sel. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke asal. Misalnya, tahun lalu ukuran tubuh kita itu tingginya 150 cm. Kemudian tahun ini bertambah 152 cm. Nah, 22 cm tersebut itu tidak bisa kembali lagi ke asal. Misalnya tahun depan bakal menyusut kembali. Nah, itu tidak mungkin karena pertumbuhan ini bersifat irreversible atau tidak kembali ke asal dan bersifat tetap. Kemudian, kuantitatif atau dapat diukur, yang berarti ada nilai ukuran yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pertumbuhan. Kemudian, perkembangan itu apa sih? Perkembangan ini adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel. Sudah jelas ya, seperti contoh tadi, pada manusia itu, perkembangan itu dari yang tadinya belum bisa melakukan sesuatu, hingga bisa melakukan sesuatu. Kemudian, perkembangan ini bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Berbeda dengan pertumbuhan yang memiliki ukuran tertentu. Kemudian, pada materi kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Pada tumbuhan kan diawali dengan biji. Nah, biji itu apa sih? Nah, biji itu alat perkembangbiakan tumbuhan generatif yang dihasilkan dari penyerbukan. Kemudian ada juga istilah pembuahan. Pembuahan itu adalah proses fertilisasi gamet jantan dan betina pada tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Nah, si tumbuhan ini melakukan pembuahan ganda. Pada tumbuhan, kan tadi sudah dibahas mengenai biji. Nah, proses biji untuk menjadi tumbuhan itu kan melalui proses perkecambahan. Perkecambahan itu apa? Perkecambahan itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam biji. Untuk mempelajari proses perkecambahan, kita perlu mempelajari dulu terkait struktur dari biji. Dapat dilihat pada gambar ya. Di sini struktur biji terdiri dari embrio, yang mana embrio ini merupakan zigot yang telah berkembang dan siap berkecambah. Ada juga endosperm, itu cadangan makanan, biji monokotil. Nah, kemudian ada juga kotiledon. Kotiledon itu seperti bagian yang ditunjuk itu merupakan cadangan makanan bagi biji yang dikotil. Nah, kalau monokotil kan tadi endosperm. Kalau di biji yang dikotil itu kotiledon. Tapi dia tidak memiliki endosperm. Kemudian aleuron itu lapisan luar endosperm. Ada juga testa atau kulit biji. Kemudian ada juga radikula atau akar lembaga yang nantinya itu akan menjadi tumbuh lebih kembang menjadi akar pada tumbuhan. Kemudian juga ada cauliculus atau batang lembaga. Nah, batang lembaga ini juga akan menentukan jenis tumbuhannya. Misalnya ada hipokotil dan epikotil. Nah, hipokotil ini sumbu embrio yang berada di bawah tempat munculnya kotiledon. Kemudian ada juga epikotil, itu suatu sumbu yang berada di atas tempat munculnya kotiledon. Jadi kalau hipo itu berada di bawah, kalau epi itu si kotiledon itu muncul ke atas tanah dan dibawa hingga ke pucuk tanaman. Kemudian ada plumula atau daun lembaga. Daun lembaga itu daun yang muncul pertama kali ketika biji berkecambah. Kemudian ada proses perkecambahan, karena tadi kan sudah dibahas mengenai bagian-bagian biji. Kemudian bagaimana sih si biji itu bisa tumbuh menjadi sebuah tanaman? Yang pertama itu adanya proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji dan testanya pecah.
Kemudian adanya pelepasan hormon giberelin, yaitu hormon yang mengaktifkan biji, oleh embrio memicu sintesis dan aktivitas enzim amilase dan protease oleh aleuron. Kemudian hidrolisis cadangan makanan dalam kotiledon dan endosperm oleh enzim dan air. Kemudian juga ada penghasilan energi dari respirasi aerob menggunakan glukosa dan oksigen. Nah, setelah adanya proses masuknya air ke dalam biji, kemudian biji mulai berkecambah dengan adanya aktifnya enzim-enzim dan hormon tertentu, maka biji itu dapat dipelajari lebih lanjut itu nanti akan diketahui bagaimana tipe perkecambahan epigel dan hipogelnya. Kemudian macam-macam perkecambahan. Ada perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel itu perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan monokotil dan kotiledonnya itu berada di bawah tanah. Pada perkecambahan hipogel, kotiledonnya itu tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumulanya itu keluar atau daun lembaganya itu keluar dari permukaan tanah disebabkan pertumbuhan epikotel yang memanjang ke arah atas. Jadi seperti yang dapat dilihat di gambar ya, jadi si daun lembaganya itu tetap muncul ke permukaan, kemudian si kotiledonnya itu diangkat ke atas permukaan tanah. Kemudian pada perkecambahan epigel itu perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan dikotil. Nah, kotiledonnya itu berada di atas tanah. Pada perkecambahan epigel, kotiledon berada tepat di permukaan tanah karena terdorong oleh pertumbuhan hipokotil yang memanjang ke atas. Kemudian, pertumbuhan primer itu ada setelah terjadinya perkecambahan kan mulailah ada tumbuhnya daun lembaga, kemudian radikulanya sudah mulai berkembang dan mulai aktif dan akan dilanjutkan menjadi pertumbuhan akar. Kemudian proses selanjutnya setelah perkecambahan itu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pada pertumbuhan primer ini setelah proses perkecambahan, si tumbuhan itu mengalami pertumbuhan dan berkembangan lebih lanjut. Nah, tumbuhan itu akan membentuk akar, batang, dan daun. Nah, ujung batang dan ujung akar ini tumbuh memanjang gitu karena adanya aktivitas sel-sel meristematis. Nah, si sel meristematis ini itu disebut sebagai pertumbuhan primer. Karena perlu diketahui bahwa sel meristem itu sel yang aktif membelah. Kemudian, sel meristem ini juga dapat berdiferensi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Daerah pertumbuhan dari ujung batang dan ujung akar akan dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama itu daerah pembelahan terdapat pada ujung akar. Nah, sel meristem atau sel-sel yang aktif membelah ini khusus terdapat pada setiap ujung, yaitu ujung akar dan ujung batang kan ya. Nah, si sel meristem ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan struktur akar pertamanya. Kemudian, daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Pada daerah ini tuh sel itu mengalami pembesaran dan pemanjangan. Kemudian ada daerah yang berdiferensiasi. Nah, daerah ini tuh sel-selnya itu berdiferensi menjadi sel yang lebih memiliki struktur dan fungsi khusus. Jadi dapat diketahui dari gambar ya, bahwa yang pertama itu yang paling luar itu zona pembelahan, kemudian ada zona pemanjangan, yang zona pembelahan itu yang aktif membelah sel-selnya, kemudian zona pemanjangan itu untuk elongasi, dan zona pendewasaan itu untuk maturasi atau pendewasaan gitu. Kemudian pertumbuhan sekunder. Nah, kan kalau di ujung-ujung tanaman, di ujung akar atau ujung batang itu ada yang namanya pertumbuhan primer. Kemudian pertumbuhan sekunder itu di antara xilem dan flum terdapat kambium yang selnya itu aktif membah. Pada tumbuhan dikotil, jaringan xilem dan flum itu terdapat pada batang dan akar yang hidup selama periode yang relatif pendek. Kemudian fungsinya diambil alih jaringan pertumbuhan sekunder yang dihasilkan oleh kambium yang aktif membelah. Nah, pertumbuhan kambium ini ke arah luar itu membentuk flum sekunder dan ke arah dalam itu membentuk xilem sekunder, sehingga batang tumbuhan itu bertambah besar. Nah, aktivitas kambium itu disebut juga pertumbuhan sekunder. Jadi si aktivitas kambium pada pertumbuhan sekunder itu mengacu pada proses aktifnya si xilem dan flum. Nah, semua jaringan yang ada dalam sebelah dalam itu disebut dengan jaringan kayu. Kemudian di sebelah luar itu disebut dengan jaringan kulit atau papagan. Nah, si pembentukan xilem dan flum ini terjadi karena aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim.
perbedaan aktivitas kambium itu akan menghasilkan jejak pada batang yang disebut dengan lingkaran tahun. Makanya untuk mengukur umur atau usia suatu tumbuhan itu bisa dilihat dari lingkaran tahun pada batangnya. Kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang mempengaruhi tumbuhan dari dalam tumbuhannya itu sendiri. Ada faktor genetis, ada faktor fisiologis. Kalau genetis itu berarti turunan ya, yang berasal dari si induk pada turunannya. Kemudian ada fisiologis itu sifat-sifat tumbuhan tertentu dipengaruhi oleh hormon dan vitamin. Nah, dapat diketahui pada tabel bahwa ada beberapa hormon yang terdapat pada tumbuhan. Ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, asam traumalin, asam absisat, kemudian gas etilen, dan kalin. Dapat diketahui juga di sini ada fungsi-fungsi dari setiap hormon. Misalnya pada hormon auksin itu untuk pemanjangan sel, dominasi apikal. Berarti di sini lebih aktif pada bagian sel-sel yang meristem, yang aktif membelah. Kemudian ada sitokinin itu pembelahan sel yang juga aktif di dominasi lateral atau cabang. Kemudian ada giberelin, pertumbuhan raksasa. Kemudian ada proses perkecambahan biji seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Dan ada juga hormon-hormon lain yang dapat diketahui fungsinya pada tabel. Kemudian tadi kan faktor internal, sekarang faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, antara lain seperti air, cahaya matahari, suhu, keadaan medium tumbuh, dan nutrisi. Air itu berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Adanya reaksi fotosintesis atau reaksi gelap, kemudian mempengaruhi respirasi dan transpirasi pada tumbuhan, pelarut dan medium reaksi kimia tumbuhan, ada sebagai transportasi unsur hara dan hasil fotosintesis. Kemudian untuk menjaga turgiditas sel tumbuhan. Turgiditas itu merupakan suatu aktivitas pada tumbuhan untuk menjaga agar tumbuhan itu mencegah tumbuhan kehilangan air. Seperti itu. Kemudian ada perkecambahan biji. Tadi proses di awal itu yaitu imbibisi atau masuknya air ke dalam biji untuk mengaktifkan hormon giberelin. Kemudian faktor eksternal selanjutnya itu ada cahaya matahari. Seperti yang diketahui bahwa tumbuhan itu bergantung pada matahari. Kualitas, intensitas, dan lamanya radiasi itu mengenai tumbuhan mempengaruhi pengaruh besar gitu terhadap berbagai proses fisiologi tumbuhan. Cahaya itu mempengaruhi pembentukan klorofil, fotosintesis, fototropisme, dan fotoperiodisme. Kemudian efek cahaya juga meningkatkan kerja enzim untuk memproduksi zat metabolik untuk pembentukan klorofil. Kemudian pada saat fotosintesis juga intensitas cahaya itu mempengaruhi laju fotosintesis saat berlangsung reaksi terang. Kemudian faktor eksternal lainnya itu suhu dan udara. Nah, suhu udara itu dipengaruhi oleh kerja enzim dalam tumbuhan. Nah, faktor kerja enzim itu dipengaruhi oleh suhu. Dengan demikian, pertumbuhan itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, setiap spesies atau varietas itu mempunyai suhu minimum, rentang suhu optimum, dan suhu maksimum. Di bawah suhu minimum itu, tumbuhan tidak dapat tumbuh. Pada rentang suhu optimum, laju pertumbuhannya itu paling tinggi. Kemudian di atas suhu maksimum, tumbuhan itu tidak dapat tumbuh atau bahkan mati. Kemudian ada juga kelembapan. Nah, kelembapan ini, laju transpirasi dipengaruhi oleh kelembapan udara. Jika kelembapan udaranya rendah, transpirasinya itu akan meningkat. Nah, hal ini akan memacu akar untuk menyerap lebih banyak air dan mineral dari dalam tanah. Nah, meningkatnya penyerapan nutrisi oleh akar akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kemudian faktor eksternal lainnya itu ada oksigen. Oksigen ini mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dalam respirasi pada tumbuhan. Terjadi penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi. Kemudian energi yang digunakan itu antara lain untuk pemecahan kulit biji, dalam perkecambahan, dan aktivitas tumbuhan. Mungkin sekian saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada makhluk hidupnya itu pada tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan diskusinya, tanya jawab di grup WhatsApp kita bersama. Semangat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.